Patung pada zaman dahulu dibuat untuk ritual keagamaan. Seperti pada zaman permulaan munculnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Diilhami dari peninggalan masa lalu, masa kerajaan Majapahit, patung dari batu andesit maupun terakota. Patung batu andesit lebih banyak berada di Watu Sumpak. Banyak penemuan Majapahit yang menginspirasi masyarakat untuk memproduksi kembali dan akhirnya menjadi mata pencaharian warga. Patung yang merupakan seni pahat batu dengan nilai keindahannya sekarang juga sering dijadikan sebagai hiasan di berbagai lokasi. Alhasil, seni pahat batu ini berkembang dan diminati oleh turis mancanegara maupun lokal. Perkembangan seni pahat batu di Indonesia terlihat dari keberadaan industri-industri kreatif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Desa Watu Sumpak, Kecamatan Trawulan, Mojokerto merupakan sentral industri pahat batu tertua di Indonesia. Tirta Asia salah satunya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anifah, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya peserta praktik pengalaman lapangan gelombang pertama tahun 2021. Saya melakukan PPL ini di suatu usaha yang bernama Tirta Asia. Tirta Asia itu yaitu suatu usaha yang memproduksi kerajinan berupa patung batu yang berlokasi di Desa Watu Sumpak, Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Hari pertama yang saya lakukan di sana adalah mengobservasi lingkungan suatu usaha tersebut dengan mengelilingi mulai dari tempat produksi, kemudian tempat perapian produk, lalu finishing, kemudian packaging. Yang terakhir, produk tersebut akan dimasukkan ke gudang untuk siap dikirim sesuai dengan permintaan customer. Di sela-sela saya berkeliling dan mengobservasi tempat usaha Tirta Asia ini, saya menyempatkan untuk mewawancarai salah satu karyawan di sana. Yang saya tanyakan terkait dengan proses pembuatan patung batu itu sendiri. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah mengenai marketing. Apa sih strategi marketing yang digunakan sehingga Tirta Asia ini sangat menjadi usaha yang terbesar di Desa Watu Sumpak. Hari berikutnya saya ke tempat produksi. Di sana saya mencari tahu seperti apa sih proses pembuatan patung batu tersebut. Mulai dari batu yang diproduksi di Tirta Asia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah batu hijau yang biasa diperoleh dari daerah Pacitan, Jawa Timur, dan yang kedua adalah jenis batu lahar atau lava stone yang biasa masyarakat ini memperolehnya dari lereng gunung di wilayah Kasembon dan Kandangan. Kemudian dari batu tersebut dipotong sesuai dengan ukuran permintaan. Setelah itu dibuat sketsa. Untuk yang sudah profesional biasanya tidak perlu pakai sketsa, langsung saja sesuai dengan insting mereka.
Batu tersebut kemudian dipahat menggunakan alat sederhana maupun modern. Alat-alat sederhana yang digunakan berupa tatah yang terbuat dari baja dan kemudian ada palu. Untuk yang modern pakainya gerinda tangan. Biasanya orang-orang di sini tuh menyebutnya, proses ini disebut dengan bakali, yang berarti patung itu sudah membentuk sekitar 70% lah. Kemudian proses berikutnya adalah perapian secara kasar menggunakan gerinda tangan. Tapi tergantung dengan kerumitan atau motif yang diinginkan. Biasanya kalau motif dari patung itu rumit, biasanya perapian ini dilakukan menggunakan tatah. Kalau yang sederhana, bentuk-bentuk yang sederhana itu perapiannya menggunakan gerinda tangan. Di hari kedua ini saya hanya melakukan observasi atau belajar di tempat produksi saja. Hari ini saya mengobservasi, melihat di tempat perapian produk, di mana di tempat ini biasanya suatu patung itu dihaluskan agar tekstur batu tersebut tidak kasar. Penghalusan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan amplas gerinda tangan, kemudian pakai tangan dan pakai bor. Untuk bagian yang sekiranya sudut sempit itu biasanya menggunakan tangan dan juga bor. Untuk yang bagian lainnya pakai gerinda tangan. Untuk tahap selanjutnya adalah finishing, di mana finishing ini proses pengcoatingan patung atau melapisi patung itu menggunakan cat pelapis agar patung itu tahan cuaca, tidak mudah berlumut. Tetapi biasanya kebanyakan turis-turis itu tidak mau, agar batu itu terlihat natural, sehingga mereka tidak suka kalau patung itu dipoles. Bahkan ada juga beberapa tamu atau turis itu lebih suka yang berlumut karena alasannya adalah lebih estetik. Di hari selanjutnya saya mengobservasi tempat packing. Nah, packing itu sendiri menggunakan kayu. Yang sebelum digunakan kayu itu diamplas agar lebih halus dan dipotong sesuai dengan proporsi patung itu sendiri. Setelah selesai kemudian baru dikasih suatu label atau tag agar pengelompokannya itu mudah sesuai dengan PO masing-masing customer. Dibawa masuk ke gudang, dikelompokkan berdasarkan PO dan tujuannya masing-masing. Nah, kebetulan hari itu juga ada jadwal kontainer pengiriman barang, sehingga saya melihat proses stuffing barang tersebut. Setelah itu saya mencari tahu bagaimana sih pendanaan atau permodalan yang ada di Tirta Asia ini. Ternyata Tirta Asia ini juga tidak terlepas dari pinjaman dana bank yang sangat berpengaruh dalam pengembangan usahanya. Pak Ongki selaku pemilik usaha ini mengaku bahwa ketika itu usahanya itu tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan yang sangat banyak dan terus menerus, sehingga perlu adanya pengembangan usahanya terkait dengan produksinya. Pak Ongki memutuskan untuk melakukan pinjaman dana ke bank
yang digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya agar permintaan pelanggan itu terpenuhi. Karena manajemen yang baik tentang permodalan dan operasional mengakibatkan Tirta Asia ini berhasil dan meningkatkan pemasarannya, sehingga sampai saat ini Tirta Asia adalah usaha kerajinan patung batu yang terbesar di Desa Wates Sumpak.